mungkin nih dari gue remaja sampai sekarang memberikan kontribusi yang positif untuk hidup gue, dan gue nggak pernah melihat orang juga dari sisi buruknya aja, pasti gue ngeliat ada kebaikan dalam diri orang tersebut gitu. Dan gue juga melihat bahwa segala apapun di muka bumi ini pasti saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Makanya gue nggak pernah yang namanya meremehkan orang. Gue nggak pernah meremehkan orang, karena di dalam orang, walaupun tuh orang lemah gitu kan, mungkin di mata orang lain dia lemah, pasti dia mempunyai kualitas yang lain yang kita nggak punya. Oke, kembali lagi di Room Ngayal. Salam Room Ngayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya, dan selalu diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Ya, terima kasih ya udah subscribe, like, dan komen ya. Konten sekarang gue mau ngebahas tentang ini ya, kenapa kok gue pakai lambang ini gitu, yin yang gitu kan. Karena ada yang nanya kebetulan gitu kan, secara langsung tuh ada di teman gue, dan dia melihat konten gue, dia menanyakan gue, karena gue pembahasan tentang motivasi ya. Nah, intinya dia menanyakan kenapa kok gue pakai background yin yang gitu. Kebetulan memang dulu remaja gue suka gitu waktu SMA ya, dengan lambang yin yang ini. Kadang gue suka beli kalung gitu kan, dengan lambang yin yang atau kaos gitu kan. Ya sebelumnya gue menyukai logo-logo lain ya, karena kan itu adalah masa transisi ya, dari masa kanak-kanak ke masa remaja gitu kan. Dan di situ kan manusia tuh biasanya penuh dengan pencarian jati dirinya. Dan karena kebetulan memang gue suka baca cerita-cerita sejarah tokoh-tokoh dunia gitu kan, makanya gue suka dulu tuh tokoh-tokoh komunis. Gue pernah suka dulu tuh kayak Karl Marx, Lenin, Stalin gitu. Nah, akhirnya sempat juga kuliah, dan kebetulan mata kuliahnya banyak ngebahas tentang mereka gitu kan. Memang kebetulan gue kuliah di jurusan Fakultas Sosial Politik ya. Gue nggak bahas yang itu karena kali ini gue mau bahas tentang yin yang, berawal dari pertanyaan temen gue gitu kan. Ya memang kebetulan gue suka dengan yin yang karena apa yang gue pernah pikirkan pada saat itu remaja tentang dualisme ya, menurut gue ya. Dan nggak itu juga, yang paling lebih spesifik lagi adalah manusia, kok laki perempuan gitu. Dan itu kodratnya ya gue ngomong ya, karena kodratnya laki perempuan, jadi nggak ada jenis lain lagi menurut gue. Suka dan tidak suka itu adalah pandangan gue, dan gue meyakini itu karena memang dalam agama yang gue yakinkan tuh, yang gue yakini bahwa manusia tuh cuma ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Jadi ada langit dan ada bumi juga gitu, ada siang dan ada malam gitu, ada baik ada buruk gitu. Kenapa gitu kan? Gue sering bertanya dalam hati, imajinasi. Misalkan dalam ilmu pengetahuan agama tentang ketuhanan gitu, Tuhan, terus yang nyiptakan Tuhan siapa gitu. Sempet gue sampai kayak begitu dulu tuh di masa-masa gue tuh. Terus bagaimana penciptaan dari langit bumi gitu. Dan akhirnya memang pas saat awal-awal kuliah gue menemukan buku itu, Big Bang ya, penciptaan alam semesta ya, terjawab sudah. Ya banyak sering pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dalam diri gue tuh. Nah, kebetulan memang ada buku tentang yin yang waktu itu kan, gue lupa juga itu gue baca di mana. Dan di situ filosofi dari yin yang itu
gue suka gitu. Yin itu kan adalah mencerminkan dan menjelaskan tentang kefeminisme. Di situ sifatnya adem, bumi, tanah gitu kan, malam gitu, sifat-sifat dari Yin tuh, lembut, penuh kelembutan. Nah, sifat dari Yang ini, yang putih ini kan, nah dia tuh api ya, api, langit tuh kan sifatnya, dan maskulin gitu kan, sifatnya dari Yang. Dan bukan juga itu aja, ini kan sifat laki perempuan. Nah, itu tuh bisa juga disimpulkan atau berarti bahwa segala sesuatu yang baik ini putih, pasti di situ juga ada titik hitam, maksudnya ada dia pasti ada keburukan juga, atau ada kesalahan-kesalahan juga di dalam hidupnya gitu. Nah, sama dengan yang ini juga, yang hitam. Kalau menurut gua ya, walaupun orang seburuk-buruknya orang, pasti dia punya hal-hal positif dalam hidupnya. Jadi gue tuh nggak pernah menilai orang dari tingkah laku dia, atau dari apa keburukan-keburukan dia lah yang dilakukan, apalagi dari penampilan ya. Gue nggak pernah melihat orang dari penampilan juga, karena kadang-kadang ada sisi positifnya dalam diri orang tersebut yang kadang-kadang itu malah melebihi dari kita gitu, dari orang yang terlihat putih, yang terlihat baik gitu. Nah, itulah awal-awal gue suka Yin Yang, makanya sampai sekarang pun gue suka Yin Yang itu, karena menurut gue segala sesuatu nggak bisa dilihat dengan mata, tetap kebaikan itu kita bisa lihat dengan hati. Jadi hati kita yang bisa melihat bahwa segala sesuatu itu baik atau buruk gitu. Makanya gue selalu mengikut sertakan apa kata hati gue dalam semua urusan gue, walaupun dalam pikiran dan akal logika ini melihat sesuatu itu benar gitu, tapi gue juga tidak meninggalkan perasaan atau suara yang dalam hati gue. Karena kadang-kadang suara hati itu, ini menurut gue ya, suara hati itu bisikan dari kebaikan gitu, dari sesuatu yang baik yang ada di kolbu gitu. Makanya kita kalau mencari Tuhan gitu kan, atau mengupas tentang ketuhanan gitu, jangan pakai akal, jangan pakai pikiran, nggak akan dapet. Yang ada gila mungkin nggak akan dapet. Tapi kita harus benar-benar menghilangkan pikiran-pikiran kotor dalam tubuh kita, dalam diri kita, dan juga menghilangkan segala perbuatan-perbuatan yang nggak baik. Nah, itu hati kita akan cepat merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa juga gue suka dengan Yin Yang? Karena menurut gue tuh manusia semuanya pasti terbagi dengan dua konsep ini, putih dan hitam gitu. Dan kedua-duanya ini salah satu nggak ada yang bisa hilang. Karena kalau misalkan atau gini, misalkan nggak ada keburukan di sini, di dunia itu, kita nggak akan pernah tahu itu namanya kebaikan, nggak akan pernah tahu. Gimana kita bisa mengetahui bahwa segala sesuatu itu baik kalau ternyata keburukan tuh nggak ada gitu. Jadi dualisme dalam hidup itu saling berkesinambungan, saling keseimbangan gitu, membutuhkan lah, atau saling keterkaitan gitu, kedua-duanya ini ya. Makanya ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk. Dan menurut gua dari konsep Yin Yang ini, gua mempunyai analisa sendiri. Hidup pun sama di dunia. Kenapa Tuhan juga menciptakan orang yang lembut, Tuhan juga menciptakan orang yang keras gitu, orang yang benar-benar pemberani atau ya orang yang keras lah gitu. Contohnya gini, dalam keluarga ya, ada yang lembut, ada yang keras. Di dalam suatu negara juga sama, kita butuh orang yang lembut, orang yang keras. Karena kalau misalkan lembut semua,
jika nanti dalam suatu kerajaan atau suatu negara ada negara lain yang ingin mengambil negara tersebut, mengambil kerajaan tersebut, ini negara ini nggak punya sumber daya manusia yang kuat, karena sumber daya manusia itu penuh dengan orang-orang yang lembut gitu. Nah, sama juga jika orangnya itu keras semua, suatu wilayah pun akan hancur karena pasti ada pertikaian antara saudara di situ. Nah, makanya keseimbangan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan gitu. Jadi yang kuat, yang keras membutuhkan advisor dari orang-orang yang lembut. Yang lembut pun perlu orang-orang yang kuat, yang keras untuk mengamankan posisi dia gitu. Sama juga dalam negara, coba ya, kayak negara Indonesia kan, karakter negara Indonesia kan beda-beda suatu suku ya. Ada yang sukunya lembut, ada yang sukunya memang cerdas dalam berdiplomasi, ada suatu suku atau rasnya itu adalah kuat-kuat secara fisikly gitu kan. Nah, memang dibutuhkan dalam suatu negara tuh, perbedaan itu memang dibutuhkan. Jadi saling berkesinambungan, saling seimbang gitu. Makanya Tuhan pasti menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya gitu. Jadi kenapa diciptakan orang yang keras, kenapa diciptakan orang yang lembut gitu. Sama juga Tuhan tuh menurunkan seorang nabi kan, itu sesuai dengan zamannya gitu. Jadi kalau zaman Firaun misalkan ya, diturunkannya nabi yang keras, yang kuat gitu kan, yang siap untuk melawan Firaun gitu. Nah, Tuhan pun menurunkan utusannya gitu, sesuai dengan karakteristik suatu daerah gitu, yang dibutuhkan apa untuk daerah tersebut, sampai diturunkannya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW gitu. Pasti ada tujuannya gitu. Nah, gue mau bicara tentang sejarahnya Yin Yang ya. Tahun berapa gitu kan ada filosofi Yin Yang. Dulu tuh ada seorang profesor filsafat namanya Robin R. Wang. Dia dari Loyola Marymount University. Nah, kebetulan memang dia ini meneliti tentang Yin Yang, dan dia menemukan suatu tanda-tanda atau simbol Yin Yang pada tulang ya, salah satu tulang hewan yang udah beribu-ribu tahun gitu kan usianya, dan dia mengidentifikasi bahwa umur dari tulang tersebut sekitar 1300 sebelum Masehi. Lama ya, udah lama banget. Dan memang itu Yin Yang ini filosofi dari negeri Cina gitu, dari negara Cina gitu. Pada saat zamannya negara Cina kuno ya, zaman dulu ya. Dan memang kan ada ya dalam suatu, gue pernah belajar dulu dalam suatu ajaran umat muslim, agama Islam, bahwa belajarlah sampai ke negeri Cina gitu. Nah, memang peradaban negeri Cina ini sangat keren waktu itu ya. Pada zaman itu ya memang sangat bagus dalam hal ilmu pengetahuannya, dan orang-orangnya pun sudah mempunyai karakteristik spiritual yang kuat gitu. Makanya sampai ada ajaran bahwa belajarlah sampai ke negeri Cina gitu. Ya, secara general ya adalah suatu bentuk simbol kehidupan yang seimbang. Jadi bahwa kehidupan itu harus seimbang. Bahkan dulu tuh gue sebelum baca Yin Yang tuh gue berpikir seperti dunia itu memerlukan hal yang negatif dan positif tuh ya, karena kan gue melihat dari kok laki-laki membutuhkan perempuan gitu, dan perempuan juga kenapa butuh laki-laki. Nah, ya itu kan hal ini ya, hal berpikir waktu itu sedang belajar untuk menganalisa dan berpikir, karena mungkin korban dari baca-baca buku gitu kan, akhirnya terlalu jauh mikirnya kan, padahal masih dini banget usianya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu adalah proses hidup memang seperti itu. Dan gue pengen tahu dengan apa yang gue anut pada saat itu, karena kan yang gue anut adalah suatu agama yang memang diturunkan oleh orang tua gue gitu.
gue alhamdulillah beragama Islam, tapi kan diturunkan karena keturunan dari orang tua yang beragama Islam gitu. Dan gue ingin tahu apa benar atau tidak gitu kan. Ya itu perlu itu, karena manusia tuh harus belajar. Karena gue baca pun di dalam suatu surat Al-Quran ya, gua mengartikannya, ada arti di situ kan, arti Latinnya, bahwa manusia memang harus belajar ilmu pengetahuan di alam semesta ini, memang benar-benar. Dan juga manusia nggak boleh tergesa-gesa juga, kalau belajar tuh benar-benar harus tuntas gitu. Semua pun sama, semua manusia pelajarilah apa yang lu miliki gitu, atau apa yang lu yakini. Pelajari bener-bener sampai tuntas dan sampai lu bener-bener yakin apa yang lu jalani, karena ilmu pengetahuan itu wajib. Makanya pernah juga gua jelaskan di konten sebelumnya bahwa kenapa Tuhan mengeluarkan ayat pertama adalah Iqra, bacalah, belajar ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Hal sekecil apapun pelajari. Dan gue nggak pernah melihat pengetahuan tuh dari siapa orang yang menjelaskan. Gue selalu melihat dari dulu bahwa isinya apa gitu. Jadi walaupun tuh orang kelihatannya mungkin nggak baik, atau mungkin orang melihatnya dia nakal segala macam, mungkin ya, tanda kutip ya, tapi dia punya wawasan yang luas, yang melebihi dari orang-orang yang secara religius mungkin di dalam lingkungan gue tinggal itu bagus. Gue akan mengikuti orang tersebut yang dicap tuh nggak bagus gitu misalnya. Yang penting itu adalah positif buat gue selalu kayak gitu. Sama contohnya kayak ini kan memang tidak ada ya, tidak ada mungkin ya di ajaran ini ya yang gue anut ya. Tapi kan konsep ini masuk di dalam kitab suci juga sebenarnya, masuk gitu kan. Cuman secara menerangkannya yang berbeda gitu, karena kan bahwa di alam semesta juga kan ada dijelaskan langit membutuhkan juga bumi gitu kan, karena bumi sebagai di apa, seakan-akan bahwa bumi adalah kakinya langit, langit adalah atapnya gitu kan. Ya itu sangat masuk akal, dan sangat masuk akal buat logika di gua ya, ini yang itu ya. Makanya gua menyukai konsep tersebut. Ya semoga aja ini bisa menjelaskan pertanyaan teman gua ya, kenapa gua memakai background yin yang gitu, karena gue berharap sebenarnya hidup itu harus seimbang. Di mana ada keburukan pasti ada kebaikan, di mana ada kebaikan pasti juga ada sedikit keburukan di situ. Tinggal manusianya bagaimana menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam alam semesta ini dengan bijaksana. Karena biar bagaimanapun hidup di dunia ini perlu dengan keseimbangan. Di alam akhirat pun digambarkan juga ada keseimbangan, karena orang yang baik pasti akan ditaruh di tempat yang baik, yaitu surga ya. Itu kan suatu bentuk positif ya untuk orang-orang yang sudah lulus belajar di dunia, sudah lulus mengikuti ujian di dunia. Akhirnya Tuhan melihat bahwa nilainya bagus, akhirnya dia akan ditempatkan dalam surganya. Yaitu kita katakanlah itu adalah hal putihnya ya, hal bagusnya, hal positifnya ya. Nah untuk yang mungkin nggak lulus ujian hidup di dunia, dia akan ditempatkan ke yang negatif, yaitu di dalam neraka. Jadi kan ada dualisme juga kan di akhirat kan. Jadi ada surga dan neraka, berarti ada yang baik dan ada yang buruk di dalam sana. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan sifat-sifat yang dualisme. Ada baik, ada buruk, gitu kan. Ada sedih, ada senang, gitu kan. Perasaan kita kan seperti itu, ada sedih, ada senang. Ya memang secara spesifik, gua nggak mendalami banget yin dan yang ini. Tapi setidaknya gua mengimplementasikan dengan apa yang gua terima dari makna filosofi yin dan yang. Dan menurut gua memang
itu dari filosofi yin yang, walaupun secara spesifik gue nggak mendalami, tapi sedikitnya konsep filosofi ini dari gue remaja sampai sekarang memberikan kontribusi yang positif untuk hidup gue, dan gue nggak pernah melihat orang juga dari sisi buruknya aja, pasti gue ngeliat ada kebaikan dalam diri orang tersebut gitu. Dan gue juga melihat bahwa segala apapun di muka bumi ini pasti saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Makanya gue nggak pernah yang namanya meremehkan orang, gue nggak pernah meremehkan orang, karena di dalam orang, walaupun tuh orang lemah gitu kan, mungkin di mata orang lain dia lemah, pasti dia mempunyai kualitas yang lain yang kita nggak punya, pasti itu, yakin gue dia punya kualitas lain yang dia punya. Dan apa yang mungkin yang kita bisa gitu kan, mungkin saja ada ketidakbisaan dalam diri kita yang orang lain itu bisa. Itu ya sebagai contoh. Gue berpikir kayak gini dulu ya, bagaimana jika orang di dunia ini baik semua, terus untuk apa juga ada neraka gitu? Untuk apa Tuhan ciptakan neraka? Untuk apa Tuhan ciptakan itu? Pasti kan ada hukuman di situ. Jadi ada suatu kejadian di alam semesta ini yang akhirnya dibutuhkan tempat seperti itu gitu kan. Jadi kalau menurut gua, segala apapun selama itu baik, selama itu pengetahuan itu mempunyai kontribusi buat hidup lu hingga hidup lu menjadi lebih baik, lebih wise, lebih bijaksana ya, dan juga lebih melihat orang secara manusiawi dan selalu menghormati orang lain, selalu menolong orang lain ya. Menurut gua itu adalah suatu pengetahuan yang memang wajib untuk kita jalani ya. Karena dengan konsep ini gue melihat orang tuh jadi lebih bijaksana gitu, dan gue melihat bahwa gue nggak bisa menyepelekan orang lain karena gue masih membutuhkan orang lain. Ya contoh misalkan gue punya suatu komunitas pertemanan dulu kan, dari dulu kan pasti ada yang pro kontra ya. Dalam pertemanan itu ada yang kasar, mungkin ada yang keras, tapi sisi lainnya ada yang lembut, sering bentrok gitu kan. Dan gue akan coba untuk mendamaikan mereka, gue akan coba untuk merangkul mereka hingga akhirnya tetap kita solid dalam berteman gitu. Karena bukan apa-apa, gue memerlukan yang ini juga, gue memerlukan yang ini juga gitu. Kalau dalam tim ya, gue nggak butuh dengan misalnya gue punya tim band dulu gitu, gue nggak butuh dengan orang yang keras doang gitu, dan gue nggak butuh dengan orang yang lembut doang. Gue perlu dua-duanya ini gitu, karena akan solid nantinya gitu. Dan juga gue akan suatu saat gue akan membutuhkan orang yang keras juga dalam kehidupan nyata ya. Karena kan lu pasti pernah ngalamin dalam hidup. Hidup tuh nggak ada yang lurus semua bro, nggak ada. Hidup itu pasti penuh dengan kisruhan lah di situ kan, penuh dengan konflik lah, pasti ada. Begitu kita ada konflik, kita butuh nih teman-teman kita ini yang punya power yang keras gitu, power yang kuat gitu kan. Nah kadang-kadang kan yang punya power yang kuat mungkin secara diplomasi atau secara taktik memang kadang-kadang politiknya memang kurang ya, itu rata-rata menurut gua sih ya. Kadang mereka lebih cenderung ke physically gitu. Tapi butuh ya orang kayak gitu, sangat butuh dalam pertemanan, dalam tim tuh sangat butuh. Apalagi dalam negara gitu butuh. Nah orang-orang yang lembut ini kita butuh gitu untuk menghibur kita, untuk menenangkan kita atau membuat suasana ini adem gitu. Butuh, kita semua butuh itu. Jadi makanya konsep ini menurut gue di mana aja nyambung itu, sampai hal kecil-kecil aja tadi gue jelasin tuh nyambung. Karena kalau dalam kehidupan nyata itu pasti ada namanya konflik di jalan, konflik antara komunitas A, komunitas B, atau konflik di antara hubungan sosial lah ya, pasti ada konflik di situ. Dan kita kali-kali pas kita ada berbenturan memerlukan teman-teman seperti ini gitu.
Karena yang kita hadapi kan bukan satu ya, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau mereka punya tim juga. Nah, kita butuh orang-orang gini, yang orang-orang yang lembut ini belum tentu bisa punya power untuk berani untuk berhadapan dengan kekerasan gitu. Karena dalam kekerasan itu kan bukan berarti kita harus berkelahi, bukan. Minimal kita punya argumen yang keras, atau minimal sekalipun terjadi bentrokan, tetapi kita dalam keadaan yang benar gitu. Kalau kita keadaan salah ya nggak boleh juga. Gue ini cuma mencontohkan gitu, bahwa dalam suatu komunitas kita perlu orang-orang seperti itu. Jadi perlu yang namanya putih dan hitam ini dua-duanya harus seimbang, saling memerlukan gitu. Makanya kan dulu juga Indonesia bisa merdeka seperti itu. Soekarno dengan kecerdasannya, politiknya, dan orang-orang di pulau-pulau lain yang mempunyai fisik-fisik yang kuat, mempunyai kekuatan untuk melawan penjajah gitu, untuk membantu melawan penjajah hingga Indonesia jadi menang ya. Jadi kan saling membutuhkan di situ. Butuh orang seperti Soekarno dalam hal politik, strategi untuk memenangkan pertempuran melawan penjajah gitu kan. Kalau perang, coba lihat perang ya. Perang di mana aja, lu film perang atau gimana kan. Komandannya kan biasanya kan cuma punya konsep kan. Ya, mempunyai konsep dan strategi untuk berperang ya. Nah, yang punya power secara fisik kan orang-orang prajuritnya yang turun ke lapangan untuk perang kan. Nah, seorang leader ini biasanya usianya udah lumayan gitu, dan udah secara fisiknya juga mungkin udah tidak gagah seperti prajurit-prajuritnya gitu. Dan memang hidup itu seperti itu, memerlukan orang yang lebih dewasa dalam hal pengalamannya. Dalam hal ini lembut, bukan lembut yang feminim banget ya kalau untuk urusan perang ya, tapi dia tidak mempunyai kekuatan power fisik secara muda gitu kan, udah tua, tapi dia punya konsep, punya strategi yang anak muda ini nggak mempunyai. Karena biasanya kan yang muda-muda tuh lebih emosional dia, nah makanya tugasnya di depan dia untuk perang gitu. Ya itu aja yang gue jelasin tentang yin dan yang. Selebihnya mohon maaf ya, karena gue menyukai yin yang ini dengan konsepnya aja, dengan filosofinya, bahwa itu masuk dalam kehidupan gue selama gue hidup di dunia ini, selama gue menjalani kehidupan ya. Filosofi ini masuk banget, dan gue bisa belajar dewasa juga dari filosofi ini juga, berawal gitu kan. Biar bagaimanapun manusia itu pasti akan merindukan Tuhan, pasti akan membutuhkan apa yang namanya tangan Tuhan untuk menenangkan hidupnya, batinnya, menjalani kehidupan ini. Karena yang gue lihat, semua manusia itu membutuhkan Tuhan ya, membutuhkan Tuhan. Dan gue yakin orang ateis pun sebenarnya dia mencari keberadaan Tuhan, cuman dia mencari dengan akal pikiran. Jadi mereka nggak akan pernah ketemu, dan mereka nggak akan pernah merasakan kehadiran Tuhan. Tapi jika dia hilangkan akal pikiran mereka sesaat, dan dia berpikirnya memakai hati, memakai kolbu, dan dia mencoba meditasi, merenung di tengah malam misalkan gitu kan, benar-benar merenungkan tentang kehidupan ini, tentang apa yang ada di alam semesta ini. Jadi diri dia benar-benar bermeditasi dengan alam semesta gitu kan. Pasti seorang ateis pun akan merasakan kehadiran Tuhan. Semoga saja ini bermanfaat, karena biar gimana pun apa yang gue ceritakan setidaknya ada sedikit kebaikan lah yang bisa dipakai untuk teman-teman Rungayal. Dan terima kasih juga ya untuk mau menonton sampai selesai ya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan,
Semoga kalian semua diberikan ilmu pengetahuan seluas-luasnya, dan saya selalu mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk semuanya. Salam Rumayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.